pada kami masyarakat Kabupaten Kediri dan seluruh jajaran pemerintahan, jajaran kepala desa, kelurahan, ASN, agar kiranya kami ke depan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dengan ikhlas untuk memajukan Kabupaten Kediri. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan disampaikan oleh MC tadi, saya menjabat sudah 2 tahun 6 bulan. Selama 2 tahun 6 bulan. Sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Terhormat Bapak kita Maulana Habibur Rahman Sarjana Pendidikan atau kita sering disebut dengan Gus Mita, merupakan murid pondok pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta. Mohon izin Gus Mita, kami persilakan. Mudah di balasan ada mawar yang calon bukti. Lalu juga Bapak Bupati Bro Pancawijaya Akbar. Mudah-mudahan namanya Akbar bisa membawa Ogan Ilir semuanya Akbar. Tentunya beserta istri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang berdoa. Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak dan Rambu, dan jajaran Forkombinda yang saya hormati. Bapak Ibu warga masyarakat Ogan Ilir, rahimakumullah. Beli buah bir di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Syaratnya ternyata perempuan harus tes urin, tes air kencing 30 menit Pak di toilet. Mbaknya ini nggak keluar. Saya tanya, Mbak, kenapa nggak keluar toilet? Mohon maaf ya, saya nggak bisa kencing. Waktu itu saya pikir goblok amat, kencing atau bisa. Dia keluar nggak bawa air kencing, gantian saya masuk toilet mau kencing 30 menit saya di toilet juga nggak keluar. Stres saya gerak-gerakan nggak keluar. Saya pukulin kepalanya juga nggak keluar. Kenapa? Karena Allah gak izinkan walaupun cuma air kecil. Kalau Allah tidak mengendaki, nggak mampu. Coba Bu dijawab, tidur itu susah atau mudah? Anda mungkin mengatakan mudah, tapi ketika Allah tidak mengendaki nggak bisa tidur Pak. Saya di Jakarta ada acara sama seorang pengusaha besar. Saya dikasih di kamar Presiden Suite. Ibu tahu harga kamarnya berapa satu malam? 3. Mungkin kamarnya separuh ini. Begitu masuk, saya sudah membayangkan ini pasti kasurnya empuk, selimutnya tebal. Kalau mandi airnya pasti hangat, fasilitasnya semuanya serba ada. Begitu saya berada di atas tempat tidur, mulai berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismillah. Mata saya nggak merem-merem, cuma membayangkan kok gini harganya 35 juta. Kadang-kadang kalau kita masuk kamar mewah itu Pak, kadang-kadang mohon maaf, terlalu banyak tombol, di kamar mandi pun banyak tombol. Bahkan istri saya masuk toilet nggak paham bagaimana cara cibuk, karena terlalu banyak tombol di toilet. Akhirnya sampai pagi saya nggak bisa tidur. Coba, perkara tidur sekalipun walaupun itu mudah, Allah tidak mengendaki, nggak bisa kita tidur. Tapi lucunya orang Ogan Ilir, kalau di atas ranjang mau tidur sudah baca doa nggak tidur. Tapi kalau mendengarkan khotbah Jumat nggak baca doa malah tidur. Itu hakim yang mulai membayar masyarakat muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau sekarang saya lagi tahu saya tidur tidak apa-apa.
Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji Anda tidur berarti pengen cepat-cepat. Ciri-ciri jamaah yang suka tidur itu kalau pengajian biasanya cari sandaran. Nah, kayak Awalnya Bu bersandar. tetapi ketika Allah mampukan, mohon maaf sebaliknya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kenapa Anda itu disuruh sering baca surat Yasin? Karena di dalam Yasin itu ada surat yang bunyinya memberikan kita optimisme terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah pengen membangun ogar ilir dengan kun fayakunnya Pak. Kun fayakunnya Allah melalui Pak Bupati. Makanya saya senang kalau banyak pemimpin muda. Pak Bupati punya berapa Pak Bupati? 31 bisa memimpin ogar. Kan nggak harus usia 40 tahun, betul? Nggak harus. Dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda sudah terguncang. Ini Pak Bupati 31 sudah keren. Jadi Bupati betul 2 tahun 60 penghargaan. Makanya ingat, orang tua itu gak boleh semena-mena dengan anak muda. Kenapa? Orang tua itu memang banyak amalnya, tapi jangan lupa orang tua juga banyak dosanya. Tapi anak muda juga harus hormat kepada orang tua. Kenapa? Memang anak muda itu dosanya lebih sedikit dibandingkan orang tua, tapi pahalanya lebih sedikit daripada orang tua. Makanya mohon maaf, anak muda itu boleh percaya diri itu bagus, tapi tahu diri lebih bagus. Bu, masih insecure sama anak muda? Masih. Mudah. Kalau saya Pak Bupati kan bahasa anak-anak gengsi. Saya memang lebih tua daripada Pak Bupati, tapi jiwa saya lebih muda. Nah, kebetulan kalau saya di Jakarta, itu saya terkenal sebagai ustadznya artis dan sinetritis. Dan sekarang dia itu pengajian saya di Jakarta itu rata-rata janda-janda. Coba kita sebutkan nama janda itu rata-rata pasti pengajian sama saya. Rika Salim, Aura Kasih, Sherlyn Evangelista, Nikita Mirzani, yang terbaru idolanya Pak Mawardi Yahya, Dulu Cinta Lupa. Kelihatannya cantik Pak Wagub, begitu dipeluk subhanallah kursinya keluar. Kalau Allah sudah menunjukkan kun fayakunnya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita lihat sejarah, bagaimana kemudian ketika Allah menampakkan kun fayakunnya, Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Siapa? Daud alaihissalam, Nabi Daud. Peperangan antara Jalut dan Talut kemudian melahirkan seorang namanya Daud, berhasil membunuh Raja Jalut yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Allah berkehendak dia menjadi susana. Kenapa semua film horor dengan film horor? Karena makhluk yang paling menakutkan dari horor adalah orang.
Jokowi. Belanja tahu. Inilah alasan kita semua hilang korban. Kalau Pak Mawar di pondok saya, kampung saya itu 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kalau Idul Fitri saya berbagi paket, orang-orang non Islam semuanya saya. Kalau saya beli beras, orang Islam saya kasih zakat, mereka orang-orang non Islam saya kasih hadiah. Ini boleh. Makanya saya biasa. Makanya kenapa saya dengan Presiden Jokowi punya gerakan namanya gerakan moderasi, berbangsa dan bernegara, yang berbangsa dan beragama, yang happy dan menyenangkan. Karena agama itu harus hadir sebagai solusi, bukan sebagai problem. Maka toleransi di Ogan Ilir, kalau Ogan Ilir mau sukses, harus ditingkatkan toleransi. Bahwa beda agama itu bukan musuh, tapi partner dan makanya saya mengucapkan selamat minta mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Siapa yang bilang kemarin hari Ibu saya mengucapkan selamat hari Ibu, saya tetap jadi bapak. 10